kembali di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. 感謝主恩典，今早時，上帝不只家己非常或者相同，包括今天來敬拜主。 Ibadah kita pagi hari ini dimulai dari nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. 今早晨賜俾用心父、心智、心靈兩歸少，阿門。 Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita mau mengambil saat teduh. 即係嚟做嘅事，即係真嘅嘅上帝，即係嚟咩多 Saat teduh 咩多歸少。Amin.
Jemaat, mari kita sehati di dalam doa. Benar Tuhan, sungguh besar Engkau Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Bahkan Bapa yang sungguh mengasihi kami, yang berdiam di dalam diri setiap kami orang yang percaya kepada Engkau. Engkau Allah yang sungguh mengasihi, Engkau Allah yang senantiasa menunjukkan kebaikan bagi setiap kami umat-Mu. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Satu minggu boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang boleh kami alami, namun kami melihat anugerah Tuhan senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini dengan penuh sukacita kami boleh datang kembali untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan kami mohon sebelum kami lebih jauh masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, kiranya Engkau sendiri yang menguduskan, melayakkan setiap kami, untuk kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kiranya Engkau juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan yang mengurapi dengan kuat kuasa Kudus-Mu, pakai mereka menjadi alat berkat, alat kemuliaan di tangan Tuhan. Bahkan juga Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu yang telah hadir, maupun mungkin masih ada dalam perjalanan. Tuhan menimbakan mereka tanpa kurang satu apapun. Dan jika di antara kami Tuhan saat ini ada yang mengalami kelemahan tubuh, biarlah Engkau yang menjamah memberikan kesembuhan, pemulihan. Jika ada yang datang dengan membawa pergumulan hidup, permasalahan, apapun yang dialami oleh jemaat-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang boleh mengangkat setiap beban hidup mereka. Dan biarlah dengan penuh hati, yang penuh dengan sukacita kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasul. Kita baca dalam dua bahasa, yang pertama bahasa Indonesia, dan selanjutnya bahasa Mandarin. Sekarang, yang jika sudah sudah, sekarang yang menjawab, sudah jadi mencapai itu. Pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒圣经，我信上帝，且能得福，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由圣灵玛利亚所生，在本地拉高手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在一天，第三天从死人中复活升天，坐在天的父上帝的右边，将来第审判降临，审判末日之人。我信圣灵，我信圣而不的教会，我信圣子相逢，我信罪的赦免，我信圣灵复活，我信永生。阿门。Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama membuka Al-Quran kita. Terambil dalam Matius pasal yang 23 ayat 1 sampai dengan 12. Jika baca, jika kinja, jika tak boleh makai mungkin 23 章17到17. Kita bacalah secara pertama. Saya membaca ayat yang pertama dan seterusnya hingga pada ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Jika mungkin mau baca. Yesus mengesan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menyelidiki itu. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu.
Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa mendengarkan diri, ia akan didengarkan, dan barang siapa mendengar diri, ia didengarkan. 马太福音第23节第1章，对不起，马太福音第23章第1节到12节。那时，耶稣对众人和门徒讲论，说：“文士和法利赛人坐在摩西的位上，凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行，但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行，他们把难担的重担举起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。他们一切所做的事都是要叫人看见，所以将佩戴的经文做宽了，衣上的穗子做长了，喜爱筵席上的首座，会堂里的高位，又喜爱人在街市上问他安，称呼他拉比。但你们不要收拉比的称呼，因为只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄，也不要称呼地上的人为父，因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。也不要收世尊的称呼，因为只有一位是你们的师尊，就是基督。你们中间谁为大，谁就要做你们的用人。凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。阿门。 Kita akan mendengarkan satu kesaksian yang dibawakan oleh Evangelis Gereja. 今天他们传道的这天经。 Selamat pagi semuanya. Pagi. Dan salam damai sejahtera kepada Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan karena minggu kemarin dan minggu ini saya sudah bisa beribadah. Nah, bulan-bulan yang lalu saya belum bisa beribadah ya. Padahal hati saya rindu untuk bisa datang beribadah. Saya memutuskan untuk kesehatan saya lebih baik gitu ya, lebih fit dulu baru datang beribadah. Nah, beberapa bulan yang lalu saya mengalami satu sakit ya, mungkin agak jarang dialami orang ya. Kalau dalam ilmu kedokteran itu ada namanya. Saya coba cari-cari, tapi karena saya bukan dokter, jadi saya nggak bisa mengatakan itu sakitnya, tapi ciri-cirinya seperti itu. Nah, penyakit itu susah untuk disembuhkan. Masalah sembuhnya. Walaupun itu bukan penyakit menular atau penyakit berbahaya, tidak sama sekali, gitu ya. Cukup lama saya bergumul. Kalau penyakit itu sudah kumat, saya harus tenang dan harus cepat cari air panas. Minum, baru dia tenang. Ditambah saya ada asam lambung. Kalau saya stres atau di rumah ribut, asam lambung saya naik. Jadi kalau sudah naik, nah nggak bisa ngomong lagi. Saya lalui itu cukup bergumul, berjuang di dalam doa. Sampai satu malam saya nangis itu ya. Maklum ya, hamba Tuhan bukan malaikat.
2 jam itu lapar terus, tak bisa tidur, siang malam juga begitu. Akhirnya bawaannya terus sewa. Selama saya sakit, saya sempat secara aktif memberitahukan kepada Muksi. Besoknya atau lusanya mereka datang. Muksi, semua seluruh hamba Tuhan di tempat ini, ya, bahkan seluruh majelis sangat solid, sangat kompak. Sampai sofa saya itu nggak ada cukup untuk tempat mereka duduk. Antum sini ya, jadi mereka datang, mereka kasih saya semangat, berikan saya solusi, kasihkan saya saran. Akhirnya saya bisa berobat, itu juga karena dari hamba Tuhan, dari majelis yang memberikan bantuan sehingga saya bisa berobat ke dokter. Ya, jadi puji Tuhan hari ini saya sudah bisa beribadah, walaupun sakitnya memang masih ada sisa-sisanya. Tapi kalau terlalu capek sama enak juga gitu ya. Selain itu saya juga bersyukur baik dari hamba Tuhan, seluruh hamba Tuhan, seluruh majelis, ada satu keluarga di tempat ini yang mempunyai, ya saya nggak sesuai pekerjaannya masih sederhana. Kalau keluarga ini datang berkunjung ke rumah saya itu selalu ada 2 tangan, nggak pernah kosong. Mesti fungsi lagi yang buka ya. Saya bukan berarti menanamkan kalau saudara mau masuk ke rumah saya harus ada 2 tangan. Jangan salah menerapkannya. Saya ingin mengatakan keluarga ini. Kalau pulang selalu saling mendoakan kami, ya, keluarga ini saling mendoakan kami mendoakan keluarga ini. Saya ucapkan syukur kepada keluarga ini ya, yang sangat perhatikan kami. Dan asal satu keluarga lagi di tempat ini yang selalu memperhatikan saya. Hari ini dia tidak datang, keluarga itu tidak datang, mungkin di pada malamnya. Keluarga ini sudah mempunyai anak. Saya tahu keluarga ini masih banyak kebutuhan ya, keperluan. Tapi yang saya melihat kasih Tuhan luar biasa dalam keluarga ini kepada kami. Jadi di desa ada sedikit berkat yang kasih saya. Jadi kalau berkat itu saya dapat, saya cepat-cepat beli sesuatu yang sangat penting untuk asupan tubuh saya. Cepat itu, nggak nyampe, nggak mau tempo hari ya. Hari ini dapat, langsung sasaran saya beli sesuatu yang susu bubuk lah kalau dibilang gitu ya. Dan cepat-cepat sisihkan sepuluhnya untuk ini, untuk Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, selama beberapa bulan itulah saya berjuang. Kalau dibilang menangis, saya tidak mau menangis. Menangis ada. Ya, sebelumnya saya memang belum pernah dapat sakit itu, nggak tahu kenapa. Kok bisa dapat sakit kayak gitu ya? Ada 2 sakit ya. Satu asam lambung, satu yang di tenggorokan itu ya. Sakit koimun yang meninggal ya. Tapi itu kata saya, kalau dari dokter mungkin dia bukannya lain lagi. Nah benar atau tidak saya nggak tahu, karena saya juga bukan dokter. Oleh karena itu saudara, saya juga mohon Bapak Ibu di tempat ini terus mendoakan saya untuk sisa-sisa yang masih ada sakitnya, agar Tuhan terus nyatakan kuasa dan mujizatnya untuk memulihkan penyakit saya, sehingga saya diberikan kesembuhan yang terbaik. Karena kalau sudah sembuh dan sehat betul, saya dapat beraktivitas seperti biasa. Dia dapat paling tidak bantu di rumah, bantu mama saya. Kalau selama saya sakit, sebelumnya itu sama sekali saya nggak bisa banyak bekerja. Nah, saudara tahu saya orangnya memang usia diamin. Ya itu saya hanya begitu. Kalau ada sesuatu yang nggak rapi, yang dimana saya kayak sesuatu yang dimana itu dia pikiran saya. Mungkin karena saya terbiasa sudah sering ke rumah orang ya. Jadi saya senang gitu. Tapi kalau saya sudah sakit, saya nggak bisa banyak cerewet karena saya tahu. Nah, saudara kasih
saya pribadi dan Mama mengucapkan terima kasih untuk keluarga yang sering datang ke rumah, kadang-kadang datang ke rumah saya, mengunjungi, berdoa, pulang juga memberkati di dalam doa. Nah, terima kasih juga kepada satu keluarga yang belum hadir ya, itu juga sangat memperhatikan saya. Saya lihat kasih Tuhan luar biasa. Kemudian terima kasih kepada seluruh majelis di tempat ini. Saya bilang sangat solid karena mereka kompak sekali. Terima kasih, Tuhan berkati banyak-banyak ya. Kemudian seluruh hamba Tuhan di tempat ini, saya melihat kasih Tuhan itu luar biasa ya dalam kehidupan para majelis, dalam kehidupan para hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka menyatakan kasihnya itu kepada saya ya. Sekian banyak-banyak terima kasih. Tuhan memberkati hamba Tuhan di tempat ini untuk segala pelayanannya maupun untuk segala majelis dan segala operasional dan semua pelayanan di tempat ini. Senantiasa andalkan Tuhan, dan untuk semua Bapak Ibu jemaat yang tetap setia kepada Tuhan, Tuhan memberkati kita kembali. Terima kasih dan jangan lupa selalu andalkan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Evangelis Vincent kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. 感謝從頭到尾見證上帝師傅。 Saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini disampaikan oleh Evangelis Alwi Isokiraya. Mari kita memuji Tuhan, menyatakan kasih. Sama
Bapa di dalam surga yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini ya Tuhan kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk segala kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi kami. Terbukti ya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh datang di rumah-Mu di tempat ini. Dan pada saat ini kami mau memfokuskan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk itu berikan kami hikmat akal budi daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terlebih kami boleh mempraktikkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa boleh mempermuliakan nama-Mu. Berkati kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menerjemahkan. Biarlah Engkau memakai kami di dalam segala keterbatasan yang ada. Tapi biarlah firman-Mu yang boleh tersampaikan, isi hati Tuhan yang boleh tersampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam. Waduh, kayak gak ada semangat ya. Lagi salam. Ya, seharusnya pagi-pagi sudah makan, kekuatannya sudah ada, seharusnya semangatnya. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan tentunya. Sepanjang malam tadi kita gunakan untuk istirahat. Kita nggak tahu ketika kita tidur itu masih hidup atau sudah meninggal gitu ya. Karena banyak juga berita bahwa orang tidur nggak bangun-bangun lagi. Untuk itu kita patut bersyukur di hadapan Tuhan. Kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Yang saya berikan tema pelayan atau pemimpin. Dan kita akan renungkan di dalam Matius pasal 23 ayat 1 sampai 12. Mari kita perhatikan kembali Alkitab kita Bapak Ibu. Secara khusus pada ayat 11 dan 12. Saya akan membacakan untuk kita. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. 你们中间谁伟大，谁就要做你们的用人。凡是高的，必交为卑；自卑的，必升为高。 Bapak Ibu yang terkasih, 2 minggu yang lalu Dr. Gesha menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan menyertai dan menolong kehidupan kita. Di dalam permasalahan pergumulan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Baik itu di tengah-tengah banjir yang sudah berlalu, maupun COVID-19 yang masih kita hadapi saat ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga dan memelihara setiap kita. Tetapi saya ingin mengajak kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, Bapak Ibu.
Kalau 2 minggu lalu sudut pandangnya melihat bahwa Tuhan itu selalu menyertai dan menolong setiap umat yang percaya kepada Dia. 2個禮拜前呢，自家學識主看顧自家嘅方面。 Tetapi kita ubah pertanyaannya. 自家今下改嘅問答。 Jangan-jangan masalah dan pergumulan yang sedang terjadi itu semua karena dosa. 自家嚟啱叫熱下，一所發生嘅熱切嘅事情啊，係因為認錯自家嘅錯誤。 Jangan-jangan bencana yang sudah terjadi dan COVID yang sedang terjadi saat ini semua karena dosa manusia. 還有呢個所有嘅災難，還有呢個新冠病毒所發生啊，係因為認錯自家嘅犯罪啊。 Yang menyebabkan semua itu adalah kita sendiri. 可能呢熱切發生認錯自家dosa。 Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang di negeri ini 做呢個弟兄姊妹，在本嘅咁多年， yang mengatakan hal-hal yang indah, 就講出咁多咁正嘅話， tetapi mereka sendiri tidak mempraktekannya. 但係啲本意呢，唔能夠去實行。 Jadi mereka hanya mengatakan hal-hal yang indah saja, Bapak Ibu. 所以呢，呢個所講嘅話就係講正話， Tetapi tidak mempraktekannya sama sekali. 但係唔能夠去實行。 Banyak artis yang bernyanyi tentang cinta, 咁多呢個歌聲啊，唱出嘅歌分為個愛情、 damai dan kasih, 和平，還有愛， kebaikan dan nilai-nilai luhur. 還有唱出嘅善事，我哋呢個高貴嘅價值。 Tetapi di dalam kehidupan mereka sehari-hari 但係每日嘅生活中呢， tidak menunjukkannya adanya cinta dan kasih. 冇表現出來有和平嘅愛。 Apa yang ada? 所有嘅係乜嘢呢？ Jatuh ke narkoba berkali-kali, 一次各次跌落一個黑暗嘅罪惡， kekerasan di dalam rumah tangga, 還有在家庭度嘅暴力， perselingkuhan ataupun kawin cerai terjadi di antara kalangan para artis. 還有發生咗一個婚外情嘅事情。 Tetapi kalau berkata-kata, kalau bernyanyi cinta kasih dikeluarkan. 但係當唱詩嘅時候呢，唱出有愛， Tetapi prakteknya 0%. 但係一個所作所為呢，就係難。 Begitupun di panggung politik. 有一種在一個政治場上， Sebentar lagi kita akan memilih kepala daerah secara khusus untuk bupati. 而家唔叫做嘅成績咯。 Kita akan memilih siapa yang akan memimpin melalui secara khusus ke depan. 而家做嘅時候，將來第一次嘅地方係哪啥？ Di panggung politik juga begitu banyak janji-janji yang diserukan yang begitu indah. 在一個政治場上啊，有好多寫出美麗嘅話。 Para caleg, para capres itu menyampaikan janji-janji yang begitu indah kepada setiap masyarakat. 所有嘅立法候選嘅人啊，講出很多講法。 Tetapi kebanyakan, tidak semua ya, tetapi kebanyakan hanya sebatas mulut saja. 很多人講出嚟啊，就單單講啫。 Mari kita memilih pemimpin yang baik bersama-sama. 而家同來想一會好嘅。 Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 做呢個弟兄姊妹們， ternyata kondisi ini bukan hanya terjadi di masa sekarang ini saja. 因為情況啊，唔係當場發生在平時。 Kondisi yang seperti ini juga ternyata terjadi di kondisi di mana Tuhan Yesus masih ada dalam dunia ini. 呢個情況啊，一樣發生當耶穌在世界上時候。 Di dalam Matius 23 yang sudah kita baca, 我想而家所讀嘅馬太福音23章， di sana ada orang-orang atau pribadi-pribadi yang disoroti oleh Tuhan Yesus. 計要一班人啊，按耶穌來所講嘅， Yakni ada ahli Taurat dan orang Farisi. 就係要呢個本師及呢個法利賽人。 Orang-orang ini adalah orang-orang yang disoroti secara khusus oleh Tuhan Yesus sendiri. 呢班人啊，就係按耶穌本人所講嘅。 Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, 嗰時而家係嚟讀經， secara khusus dalam Perjanjian Baru, 貼貼出呢個新約， ahli Taurat dan orang Farisi ini selalu disoroti Tuhan
法律saya sisong pun jatuh kita. Kenapa Bapak Ibu? Trong mai na hiểu gì mai? Karena mereka adalah para pemimpin pada waktu itu. Jin buổi cái si hell, kita sa chịu hệ jin buổi liang thọ trả. Mereka adalah pemuka agama. Kita sa chịu hệ cái trung cầu nhiệm vụ. Atau bisa disebut para pastor atau para pendeta. Họ trong kiếp nào sau chỉ các là mục si sinh phụ. Yang menyampaikan firman Tuhan dan kebenaran. Chịu hệ tay lời phỏng giá cái. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan Yesus malah mencela mereka. Lihat Yesus chịu hệ khiên bà ghế. Dia katakan bahwa mereka ini adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memimpin orang-orang Kristen pada waktu itu. Cái si là cái bung si chịu hệ tay liang chỉ sẽ đẹp chỉ nên. Tetapi Tuhan Yesus katakan jangan turuti dan jangan ikuti perbuatan-perbuatan mereka.但係耶穌講只家做唔好，後發幾多手所做所會嘅。Seharusnya para pemimpin, para pemuka agama itu adalah teladan. 事實呢，亦集中夠nhiệm務呢，我先會集榜樣。Seharusnya orang-orang percaya itu adalah terang dan garam di tengah-tengah dunia. 事實呢，相信主嘅人呢，我先會光大將在世界上。Tetapi malah orang-orang ini yang malah ditegur Tuhan Yesus karena kehidupannya. 但係呢，呢班人呢，就係跟耶穌嚟傾。Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, jika係嚟注意有姊妹， Kristus sendiri mengakui jabatan mereka sebagai pengajar hukum. 基督本人呢，就承認基督係良好。 Tuhan Yesus katakan mereka memang para pemimpin. 耶穌本人講，基督就係良好者。 Mereka memang orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. 基督就係傳揚福音嘅人。 Dan mereka orang-orang yang telah menduduki kursi Musa. Artinya orang-orang yang memang berperan untuk menyampaikan kebenaran kepada setiap orang. Yesus menghargai jabatan mereka. Tetapi Tuhan Yesus mencela orangnya secara pribadi. Sehingga Tuhan Yesus berkata, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Di sana dikatakan karena perbuatan mereka sama sekali tidak sepadan dengan khotbah-khotbah atau jabatan mereka. Perbuatan mereka tidak sama sekali dengan apa yang mereka sampaikan kepada setiap orang. Mereka mengajar tetapi tidak mempraktikkan firman. Mereka mengajarkan hukum Taurat yang sebenarnya baik. Tetapi perilaku mereka sehari-hari menunjukkan kebohongan yang begitu besar. Terlebih Tuhan Yesus mensoroti di bagian ini. Mereka sangat keras dan membebankan kepada orang lain hal-hal yang mereka sendiri tidak melakukannya. Mereka katakan hidup kuduslah. Tetapi mereka sendiri tidak hidup kudus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus sangat sedih seharusnya melihat orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang seharusnya membawa orang ke dalam kebenaran firman Tuhan, tapi sayangnya mereka hanya sebatas perkataan saja. Di dalam dunia ini secara khusus pada masa ini juga, semua orang itu tergila-gila untuk dihormati.
giao khiêu ở lời của những kinh chủng. Firman Tuhan katakan berlomba-lomba untuk menduduki suatu tempat perjamuan yang di depan yang terhormat. Chúa phán như có Chúa hay ăn tốt như lời ở chim trở lấy cái có quỷ cái thì quỷ. Itulah yang dilakukan para ahli Taurat dan orang Farisi. Dia Chúa hay lấy cái vốn gì cả có biết sao những sở cho sở về. Mereka mau mereka dikenal oleh semua orang. Kiểu sao ở pun mọi nhìn lời nhìn xếp. Ketika ada acara mereka mau dikasih di tempat duduk yang paling terhormat. Trong như mà cái chuyện lúc cái Chúa ở chỗ thoại là cái có quỷ cái thì quỷ. Dan mereka ingin dipuji-puji semua orang. Cái Chúa ở lời của những tràn sóng. Tetapi tentunya hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Chỉ biết ta ảnh hưởng cái sự情Chúa cũng hiểu nhất Chúa cái sự. Para ahli Taurat itu mereka memakai tali sembahyang yang lebar. Lấy cái quân sĩ cái chỗ lấy cái quỳ tay cái kim bốn. Mereka memakai jubah yang panjang. Hình như cái tay lấy cái mấy biên chỉ cho chọn Tết. Supaya orang melihat, wah ini orang terhormat luar biasa. Si đó người nhìn con của lấy Chúa ăn được phải. Wah ini para pemimpin kita yang harus kita hormat. Lấy Chúa hay chỉ có ở kinh chủng này. Tetapi Yesus mencela perbuatan mereka. Tan hay Yesus khi yang biasa satu satu cái. Mereka yang memperbesar tali sembahyang dan jumbai-jumbai pada pancu baju mereka. Kidosa, so Phật Kidosa cái quỳ cái, hình như ca chọn cái biên. Sementara secara rohani hati mereka sangat kurang. Si Sina Kidosa cái心里面ăn thịt sáu. Sangat miskin akan kasih kepada Allah dan sesama. Chưa hay ăn thịt sáu tùy chót sống thì cái oai cả tùy linh, cái linh sa cái. Meskipun secara kasat mata mereka mampu menipu orang lain, suy gian chơi mọi biểu nên kiểu phiền hết miến. Mereka cenderung mencari ketenaran dan keunggulan. Thầy cô phụ nữ kéo sao tôi chiếm trở lại cái miếng gì dan sangat menyembuhkan. Bin trả và ăn kéo nào. Tetapi Yesus katakan kepada murid-muridnya, jangan ikuti kehidupan mereka. Jadi Yesus 講自家傳我後翻嘅就要咗晒係幫助。Lakukan firman yang mereka sampaikan, tetapi jangan ikuti gaya hidup mereka. Jika nengkel sit hàng đi所講出嘅主係反應，但係自家唔好照一個做。Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya ini tantangan bagi setiap orang percaya secara khusus. Bagaimana ada keseimbangan dari kata-kata yang keluar dari mulut kita dengan praktik yang kita. Saya ingatkan kembali di bangsa Indonesia ini orang Kristen begitu disorot. Ngay buồn nhiên thực thi sản chỉ các cái hàng buồn các ăn tô cái chính phủ nhân dân cũng nhìn lại khí đó. Untuk itu mari kita menjaga kata-kata kita dan kita saudarakan dengan perbuatan. So chỉ nên chỉ cho lại học习把chỉ các cái theo phá cả chỉ các cái hàng vui ở bên thùng. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus menanggapi bahwa pentinglah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Yesus punya panjang đó, chưa hay ăn trộn nhau cái quảng phá cả hàng vui ở bên thùng. Antara apa yang terlihat di luar dan yang tidak terlihat, yaitu yang di dalam. Hanya jika chơi mọi biểu cả lý biện cái. Jadi sangat pentinglah keseimbangan itu. Yesus tahu tentang bahayanya kepemimpinan yang bersifat NATO. Yesus giờ tí tệ để sự hệ ăn nguy hiểm cộng đồng để cái liên thông cho cái tăng công một chỗ. Yaitu no action thought only. Tăng công một chỗ. Tidak ada perbuatan, hanya ngomongnya luar biasa suci benar perkataannya. Chưa hay tạm đăng chơi đi cộng trước cái mối hình trọng. Tetapi perbuatannya tidak menunjukkan sama sekali. Cái số cho số quy nan chưa mau biểu hiện trước cái số của mình vậy. Yesus sangat menyoroti orang-orang yang memimpin yang tanpa moral. Yesus chưa hay ăn nhắm từ cho để cái cao nhìn chặt yang khó trả
交託出來冇呢個品德嘅人， tanpa etika, 冇呢個禮貌， penuh dengan kepura-puraan, 就係充滿了呢個謊言， penuh dengan kemunafikan dengan motivasi untuk merebut simpati orang. 還有呢個假冒偽善，來尋找人家嘅同情， untuk mencari untuk mencari dukungan demi sebuah kepentingan pribadi. 就係來尋呢個別人嘅支持，為咗要別人嘅私人嘅重要。 Tentunya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini punya peluang dalam melakukan dosa ini. 見自家見到先所要嘅利用之外，自家要按有機會能夠得樂趣。 Karena kita masih hidup dalam dunia ini yang penuh godaan. 因為自家肯發財咧嘅世界上，肯要按到咧嘅拯救。 Tetapi Yesus tidak mau Bapak Ibu orang banyak itu dikorbankan demi kepentingan pribadi. 但係耶穌唔會按到人嘅醫生認錯同人嘅。 Yesus tidak mau kepentingan pribadi, prestasi, kuasa dan ambisi seorang pemimpin mengorbankan banyak orang. 耶穌唔會咧嘅私人嘅重要，還有心機拍在咧嘅天邊來犧牲人按到人嘅救恩。 Yesus tidak mau akan hal itu. 耶穌就唔會發生。 Yesus sendiri malah memberikan teladan yang luar biasa. 但係耶穌本人帶來安好嘅幫助。 Yesus itu memimpin dan mengembalakan setiap orang. 耶穌本人來牧養，來帶領很多人。 Dia menuntun orang melalui pemberian diri secara total. 你帶領人走出以前嘅奉獻。 Pelayanan yang begitu penuh dengan kerendahan hati. 又充滿了謙卑嘅侍奉。 Tanpa adanya skandal apalagi kemunafikan di dalamnya. 就係冇要錯本何況呢個假偽善。 Ketika Tuhan Yesus melayani di dalam dunia ini, Ia melayani dengan benar tanpa adanya kemunafikan dan keuntungan pribadi. 當耶穌侍奉在世界上之後，佢就係天天實實地侍奉，從冇要存錯假偽善。 Tentunya Tuhan juga menuntut setiap orang yang percaya supaya bisa mengiring Tuhan tanpa penuh dengan kemunafikan. 一日講主為自家跟撒來侍奉主，唔會要假冒偽善嘅侍奉。 Mengiring Tuhan tanpa kepura-puraan. 來跟隨主，唔會要謊言。 Mengiring Tuhan tanpa mencari keuntungan. 來跟隨主，唔會要來尋找利息。 Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 做呢個條件為我。 kesaksian hidup yang sederhana 簡單嘅見法嘅見證 jauh lebih berharga dari teori-teori suci yang kita katakan. 更加寶貴比自家冇做嘅呢個清潔嘅道理。 Kesaksian hidup yang sederhana lebih berharga daripada teori-teori suci yang keluar dari kita. 簡單嘅法嘅見證更加寶貴。 Makanya Matius 23 ayat 12 berkata, 所以那麼係講23章15節。 dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. 凡是高貴必將榮貴， Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. 慈悲嘅必生榮國。 Tentunya ini suatu hal yang ditekankan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. 一點呢就係耶穌對嘅門徒講嘅法嘅時候。 Tentunya ditekankan kepada setiap kita pada hari ini. 一日講對錯時間每人講嘅法。 Siapa yang meninggikan dirinya dan menganggap dirinya hebat daripada orang lain, 係第三為自己嘅自己嘅人， ia akan direndahkan Tuhan. 佢就冇本業叫做。 Tetapi siapa yang merendahkan diri ketika mengiring Tuhan, 但係慈悲嘅人來跟隨主， orang-orang inilah yang akan ditinggikan di pangkat Tuhan. 呢班人呢就能夠必生榮國。 Jangan sampai kita hidup seperti orang-orang Farisi dan orang-orang yang tidak
sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Jika mau facok mau coba kayak fakir saya ini Lalu apa yang harus kita renungi dan pikirkan dengan baik, Bapak Ibu? jika soal sisi yang lain hematnya, Yang pertama, hijit, bila orang-orang yang meninggikan diri tidak menunjukkan kerendahan hati di dunia ini, atau bisa minat jiku kayak si hema, itu mau biểu hiện出一個強逼嘅心態世界上。 akan tiba saatnya mereka akan dibangkitkan untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. 嗰時候呢，佢就其中要得永生界，要羞辱永遠被憎惡的。 Kalau kita mengingat Raja Nebukadnezar, Bapak Ibu, 到時間kita lihat kayak Nebukadnezar bangun時候， seorang raja yang begitu dihargai oleh setiap orang pada waktu. 就係越回光按本人建造嘅。 Ia menganggap posisinya paling tinggi dan paling dihargai, 嗰時候佢知道一個機會就係按寶貴， sehingga ia menyombongkan diri. 所以呢，佢就按標準為先。 Tetapi Tuhan menghukum dia dan menyamakan dirinya sama seperti binatang. 所以呢，上帝就憲法嘅隔呢個謙照平等。 Tentunya hal itu teguran bagi setiap kita. 呢一個事情啊，熱天變成自家每人應該提醒。 Jangan sampai setiap kita orang-orang percaya hidup di dalam kemunafikan dan kesombongan yang ada. 是到自家都想無法出吹假鬼神嘅法。 Lalu orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. 朋友呢，呢個驕傲嘅人呢，就能夠得憲法。 Artinya setiap perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, suatu saat Tuhan akan memberikan keadilan bagi setiap kita. 意思講呢，一隻人做壞事情嘅人呢，有一日就會憲法自己嘅事。 Yang kedua, 第二。 kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang rendah hati, 一會高貴嘅地位呢，本個謙卑嘅人， karena barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. 因為乃是慈悲嘅人，必生為高。 Kita harus ingat Bapak Ibu bahwa kerendahan hati merupakan perhiasan yang sangat berharga di mata Allah. 呢個謙卑嘅心嘛，就係因為一種呢個小事，每一個小事在上帝嘅面前。 Tuhan mau ketika kita mengiring Tuhan dan melayani Tuhan, kita merendahkan diri kepadanya. 當自家侍奉主，自家都話要謙卑嘅心。 Di dunia ini orang-orang yang rendah hati memiliki kehormatan untuk diterima Allah. 要謙卑嘅心嘅人呢，在世界上啊，就要存出上帝嘅慈愛。 Dan akan menjadi orang-orang yang bijak dan baik. 也先會熱習智慧嘅人好嘅人。 Mereka akan menjadi orang-orang yang memenuhi syarat untuk dipanggil untuk melayani Tuhan. 佢都曬到先會配得來侍奉主。 Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 做你嘅點子為門。 melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, 找出天州先自家所思想嘅含義。 biarlah kita kembali mengoreksi diri kita. 自家再次來前測自己。 Selama ini ketika kita melayani Tuhan, kita sudah mulai sombong atau kita merendahkan diri. 在自家嘅侍奉中啊，自家沒有驕傲啦，還係自家要謙卑嘅心。 Ketika kita melayani Tuhan, apakah kita mencari supaya kita dikenal atau malah Kristus yang dikenal? 當自家侍奉主嘅時候，自家愛自己來歡迎認識，跟住自家愛介紹主耶穌。 Marilah kita hidup seperti Kristus, 自家來法好像主耶穌嘅法， yang merendahkan diri dan mengasihi kita semua. 就係法要謙卑嘅法耶穌愛自家嘅神。 Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini 讓上帝嘅話語 bisa menolong dan memberkati kita sekalian. 能夠幫助自家每一人，祝福自家每一人。 Kita berdoa. 自家來禱告。Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Saat ini kembali Tuhan memberi setiap kami kesempatan untuk bisa kembali belajar sebagian kecil daripada firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati akan setiap firman Tuhan yang sudah diutarakan dari
Biarlah firman-Mu senantiasa bertata berkarya dalam hati kami, dalam hidup kami, sehingga kami semakin hari kami hidup semakin mengasihi Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Apa yang kami terima dan kami dengar pada saat ini sungguh dapat kami terapi dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapak, Kau berkati hamba-Mu Evangelis Awi yang sudah melayani firman Tuhan, berkati akan masa mudanya, masa depannya, pelayanannya, dan keluarga besarnya. Berpujilah nama-Mu Yesus, inilah doa syukur kami, hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang dalam alam surga, apa yang kami sembah, Bapa yang baik. Terima kasih Bapa atas penderitaan-Mu dalam Tuhan kami. Berkat Engkau dari Bapa kami sudah belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kabarkan, kami boleh belajar menegur kami, dengan kami boleh merendahkan diri. Ampunilah kesalahan kami Bapa, perbuatan kami tidak benar dan menimbulkan perasaan Tuhan. Bapa, sebagai bentuk syukur kami akan memberikan persembahan. Ya Engkau berkati persembahan ini, sehingga boleh pakai keperluan di rumah-Mu ini. Bapa, Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Engkau berkati rumah tangga kami, pekerjaan jemaat ini. Terima kasih ya Bapa, dan dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian doxologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala Sugeng. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita nyanyikan pujian doxologi. Pujilah Allah, pujilah apapun juga